kalau saya tidak salah 7 itu LO, ya. Jadi itu memudahkan Bapak Ibu, itu untuk memudahkan, dan komputerisasi melihat angka Bapak Ibu, bukan melihat yang ditulis ini. 146 itu akumulasi penyusutan, ya. Itu. Jadi ini kode akun Bapak Ibu sudah ada, ini kode neraca awal, ya. Itu yang sebenarnya ada kode-kodenya di situ, tapi tidak perlu kita masukkan ke atas Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita melihat transaksi di bulan Desember Bapak Ibu. Ini tadi yang kita sebut dengan mulai dari siklus Bapak Ibu. Jadi tadi itu sudah ada saldo awal. Setelah itu kita mulai menjurnal lagi sampai kembali lagi jadi laporan keuangan, neracanya jadi saldo awal lagi. Mulai lagi begitu, jadi berputar terus begitu Bapak Ibu. Itulah yang kita sebut siklus akuntansi, ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, di soal ini Bapak Ibu ada beberapa transaksi, ya. Ya, sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 11 transaksi Bapak Ibu, ya. Jadi ada transaksi dibayar gaji karyawan, dibayar premi asuransi, dibeli barang dagangan, dibayar sewa kantor, ya. Itu. Jadi ini yang kita diminta untuk ini Bapak Ibu, buatlah jurnal umum untuk transaksi bulan Desember. Pindahkan saldo rekening neraca ke rekening buku besar, biasa kita sebut posting ini Bapak Ibu, ya. Nih. Jadi ini yang ke buku besar ini Bapak Ibu nanti kita lihat, ya. Jadi ini rekening neraca ini kalau ke buku besar Bapak Ibu, nah itu yang kita sebut di situ saldo awal. Nah, kalau dia tidak ada saldo awalnya, ya saldonya di situ saldo awal 0, begitu. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Kemudian dikatakan posting jurnal itu, nah jadi diposting ke buku besarnya. Baru habis itu buat neraca saldo, nah yang disebut neraca saldo tadi, ya. Setelah itu Bapak Ibu ada data penyesuaian. Nah tadi kan kita katakan neraca saldo itu belum memberikan atau menunjukkan nilai yang seharusnya karena masih harus disesuaikan. Nah disesuaikannya itu Bapak Ibu apa? Ini persediaan barang dagangan berdasarkan stock of name, ya. Itu. Ya, jadi stock of name ini Bapak Ibu berdasarkan stock of name, jadi dia tidak perpetual, ya, tidak menggunakan tadi itu harga pokok. Ya, kalau kita gunakan harga pokoknya, kita dari sisi pencatatan harga pokok saja kita lihat jumlah yang masih ada berapa. Nah, itu yang kita ini Bapak Ibu kita masukkan ke sini. Tapi karena ini jadi ini kan secara pencatatannya itu di fisik namanya, ya, sehingga dilakukanlah stock of name Bapak Ibu. Kemudian yang kedua atau B,
penyesuaian untuk tempat. Nah, gedung itu dibeli nih bahwa manfaat gedung 20 tahun dan dibeli 1 Maret 2019, berarti gedungnya masih baru tuh Bapak Ibu. Ya, gitu. Dibeli 1 Maret 2019 dan masa manfaatnya itu 20 tahun. Dan peralatan toko dibeli 1 Agustus, didepresiasi atau disusutkan 20%. Nah, begitu Bapak Ibu. Uang muka penjualan sebesar 2.500.000 telah dikirim barangnya ke langganan ya. Jadi mungkin di atas tadi itu barangnya belum dikirim ya. Nah, sudah dikirim sekarang barangnya. Kemudian utang wesel. Nah, ini agak-agak ini Bapak Ibu, nantilah kita ini. Wesel ini namanya, wesel itu Bapak Ibu bukan kayak wesel yang di pos ya. Utang wesel itu jadi perusahaan ini mengeluarkan sertifikat utang. Iya. Sertifikat utang yang jangka waktunya 3 bulan dengan bunga 12%. Ya, dimulai 1 November. Ada utang obligasi ya, mirip dengan itu tadi Bapak Ibu, jangka waktu 5 tahun, bunga 24% dan dibayar setiap 1 Maret dan 1 September. Ya. Gaji bulan Desember yang belum dibayar 425.000. Biaya asuransi sebesar 1.200.000 yang ada di atas itu adalah untuk 12 bulan dimulai pada bulan Desember 2019. Biaya sewa kantor 2.400.000 untuk 12 bulan dimulai pada bulan Desember 2019. Biaya listrik dan telepon untuk bulan Desember yang masih harus dibayar atau yang belum dibayar ini sebesar 650. Pelunasan piutang pada 10 Desember sebesar 25 juta, salah dicatat seharusnya 52 juta. Nah, jadi 52 juta itu pelunasan piutang, tapi salah dicatat menjadi 25. Terbalik toh Bapak Ibu. Ya, hanya terbalik saja. Kemudian piutang tidak tertagih ditaksir 1% dari penjualan. Soal buat jurnal penyesuaian, buatlah kertas kerja, buat laporan keuangan, buat jurnal penutup dan jurnal balik jika diperlukan. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau selesai Bapak Ibu ini ya sudah selesai 1 laporan keuangan komprehensif lah kesannya begitu ya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada Bapak Ibu? Ada Pak. Silakan Bapak. Ya, saya mau tanya, itu minta Bapak tolong jelaskan lagi kode-kode tadi, saya belum sempat ikuti karena ada sedikit di belakang tadi. Kode. Ya, ini kode akun. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, ya sama lah. Ya namanya kode itu kan menggampangkan ya. Jadi menggampangkan untuk membaca dan biasa disepakati umum yang itu. Jadi kalau orang akuntansi itu melihat angka 1 di depannya, ini pasti aset begitu. Ya. Jadi aset itu 1, 2 itu utang atau kewajiban. Ini 2. Yang di depannya ya Bapak Ibu, ini angka depan ya. Jadi Bapak Ibu juga di akuntansi pemerintah daerah sama. Angka depannya itu begitu. Pasti 1 aset, 2 kewajiban,
3 itu ekuitas, ya begitu. 4 itu pendapatan. Nah, di sini penjualan, ya penjualan. Kalau di ini kan penjualan sama dengan pendapatan Bapak Ibu. 5 itu biaya atau belanja atau di ini beban, ya begitu Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu 6 ini kan masuk di pembiayaan, ya begitu. Baik. 7 LO, iya begitu Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan lagi Bapak Ibu kalau ada yang ini sebelum kita memulai untuk akuntansi itu yang bagaimana sih? Bagaimana cara menjurnal apa segala macam, ya. Ya agak ini kita ini Bapak Ibu agak-agak ini karena kita tidak menggunakan papan tulis jadi gitu. Iya, baik. Oke Bapak Ibu, jadi dari soal ini, dari contoh ini, ya kita memulai dengan perintah yang ada ini Bapak Ibu. Ya ada akunnya, kemudian ada transaksinya. Sekarang yang transaksi ini Bapak Ibu kan dibuat dalam bentuk dokumen biasanya toh Bapak Ibu, ada dokumennya, ya. Jadi ada dokumen untuk di transaksi Bapak Ibu. Sehingga tadi itu di siklus akuntansi itu dokumen, kemudian di jurnal. Nah, jadi dibayar gaji ini kan berarti ada dokumennya. Dokumennya itu apa? Kwitansi, ya. Kwitansi pembayaran gaji, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi dokumennya kita gunakan menjurnal itu ya kwitansi yang dipakai untuk bayar gaji, ya. Nah tadi itu di siklus akuntansi untuk mau menjurnal itu kita harus menganalisis Bapak Ibu. Ya perkiraan ini apakah ada sangkut paut dengan uang atau tidak? Oh jelas ada sangkut paut dengan uang, berarti bisa dijurnalkan. Kalau bilang oh ada sengketa hukum, tidak ada nilai rupiahnya, itu tidak bisa dijurnalkan Bapak Ibu. Kita di ini tadi bahwa untuk melakukan atau menjurnal itu maka dilakukan analisis transaksi. Nah analisis transaksi itu ya pertama itu apa yang dipengaruhi atau akun mana yang dipengaruhi, kemudian bagaimana pengaruhnya, ya, gitu Bapak Ibu yang kita sudah bahas tadi di sini, ya. Ini agak repot juga Bapak Ibu karena harus yang di sini tadi Bapak Ibu, ini yang ini dikasih besar ini Bapak Ibu, ya. Nah ini dia. Jadi ini kita harus identifikasi suatu transaksi keuangan karena tadi ada rupiahnya, oke. Yang kedua, tentukan akun yang dipengaruhi. Di sini yang mulai ini Bapak Ibu yang belum pernah ketemu akuntansi, ya ini yang agak repot nanti di sini Bapak Ibu.
akun yang dipengaruhi. Kemudian akun tandingannya, nah, begitu. Dan nilai yang akan dicatat Bapak Ibu, ya, itu yang perlu kita ya sama-sama lah membahas Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke slide yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini karena jaringan ini agak-agak kurang bagus. Ya, saya kembali ke sini Bapak Ibu. Ya, kita mulai menganalisis ini Bapak Ibu, menganalisis transaksi namanya. Dibayar gaji karyawan sebesar 800.000. Ya, jelas sudah masuk kategori ekonomi. Ya, karena sudah ada nilai uang di situ. Kemudian akun mana yang dipengaruhi? Ya, nah ini Bapak Ibu. Dari yang Bapak Ibu ini siapa yang sudah belajar akuntansi Bapak Ibu ada? Belum Pak. Oh, ada yang belum. Nah, ini yang repot ini. Mudah-mudahan yang lain sudah pernah. Tapi apa ya? Pasti bisa Bapak Ibu. Iya. Oke Bapak Ibu. Jadi kita menganalisis dan habis itu kita menjurnal, ya. Di tanggal 3 saja dulu Bapak Ibu. Ini kan tanggal ini ya, tanggal 3, 5, 7, ya. Oke. Kita dari tanggal 3 dulu. Dibayar gaji karyawan sebesar 800.000. Nah, apa yang dipengaruhi Bapak Ibu? Akun mana yang dipengaruhi? Biaya gaji dengan kas, Pak. Ya. Oke. Ya mungkin ya yang Bapak tadi sudah ini ya. Jadi kalau dibayar gaji berarti ada uang kita yang keluar, berarti ada kas, dan ada karena biaya gaji dibayar gaji berarti ada biaya gaji. Nah, lanjut lagi. Ya, biaya gaji dengan kas. Nah, kas kita tadi itu mungkin saya catat di bawahnya saja ya Bapak Ibu. Sini. Jadi analisisnya begini Bapak Ibu. Tadi itu dibayar biaya gaji berarti ada biaya gaji. Bisa dilihat ya Bapak Ibu? Bisa. Dan tadi, Bisa Pak. ada kan? Ini kan nilainya kita sudah tahu ya. Berapa tadi itu 800.000. 800.000. 800.000. Oke. Saya taruh di atas saja sini 800.000 ya. Ya. Nah, jadi akun yang dipengaruhi itu apa? Mungkin ini kita ini kan ada biaya gaji, kemudian ada kas, ya, gitu. Karena tadi itu dipakai bayar berarti kas kita. Nah, mungkin ini saya ini dulu ya Bapak Ibu, saya kasih iya. Jadi ini Bapak Ibu saya coba di sini supaya ini ya. Ini ada biaya gaji. Ini akun yang dipengaruhi tadi ya. Ya. Ya.
kemudian ada kas, ya. Ini yang dipengaruhi. Ya. Kemudian biaya gaji ini bertambah atau berkurang Bapak Ibu? Biaya gaji berkurang. Biaya itu berkurang, Pak. Bertambah kasnya yang berkurang. Ya. Biaya, Jadi kita kan tidak membayar utang tadi, utang gaji itu Bapak Ibu. Jadi kita sebut biaya gaji, bukan karena kita sudah bayar jadi berkurang biaya gajinya. Justru kalau kita ini, saya punya biaya gaji, misalnya Bapak Ibu jadi jadi pimpinan, bayar gaji kepada si A, si B, si C, si D, ya tidak mungkin Bapak Ibu bilang biaya gaji ini sudah berkurang, ya kan bertambah tuh Bapak Ibu, iya, itu jadi ini bertambah ya Bapak Ibu, kita sepakat ya. Iya Pak. Ya, mungkin saya tulis tambah di sini ya, tambah supaya lebih ini ya. Tambah dalam artian yang ini ya Bapak Ibu ini. Kemudian kasnya bertambah berkurang Bapak Ibu. berkurang. Nah, ini berkurang ya, kurang. Ini ya. Oke Bapak Ibu. Jadi ini kita sudah sampai di bertambah berkurang. Habis itu biaya gaji ini di posisi mana Bapak Ibu? Ya. Atau gaji ini atau biaya ini di posisi mana? Tadi itu ada di posisi laba rugi, ya. Tapi dia posisi mana? Nah, tadi kita sudah ini yang repot karena itu kalau di papan kan enak Bapak Ibu. Ini saya bolak-balik ini baru agak lambat buka ini. Jadi ini juga bisa Bapak Ibu, tapi bukan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Bisa dilihat tuh Bapak Ibu yang ini? Bisa. Ya. Jadi begini Bapak Ibu. Pokoknya posisi aset itu yang ada di sini. Ya. Ini itu kalau dia bertambah itu Bapak Ibu di debitkan ini ya posisi aset ya, aset. Kemudian kewajiban dengan ekuitas di sini karena dia ada di posisi kredit tuh Bapak Ibu, kalau ini bertambah itu dikreditkan yang ini ya, begitu Bapak Ibu. Sebaliknya kalau posisi aset di sini, posisinya yang posisi debit tadi itu, kalau dia berkurang ya dikreditkan Bapak Ibu. Dan kalau di sini, kewajiban ekuitas ini bertambah, tadi kita kreditkan, kalau dia berkurang maka pasti didebitkan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, maka misalnya di sini aktiva, lebih ke aktiva di sini kalau bertambah kita debit
berkurang kita kredit. Kalau di sini hutang Bapak Ibu, hutang kalau bertambah kita kreditkan, kalau berkurang kita debitkan. Begitu juga dengan ekuitas atau modal Bapak Ibu. Kalau dia bertambah kita kreditkan, kalau berkurang kita debitkan. Nah, ini di sini biaya dengan pendapatan. Pendapatan ada di posisi kredit di sini, biaya ada di posisi debit. Jadi kalau pendapatannya bertambah, kita kreditkan. Biayanya bertambah, kita debitkan. Dan sebaliknya kalau berkurang, ya kita kredit. Begitu Bapak Ibu. Ya kira-kira bisa di... Iya. Bisa di ini Bapak Ibu? Iya. Ya, ya. Bisa diikuti mudah-mudahan. Nah, kalau begitu kita kembali lagi ke kita punya jurnal tadi Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi itu biaya bertambah kita bertambah biaya tadi itu bertambah, kasnya berkurang. Ya. Jadi jurnal ini Bapak Ibu menuju kepada yang kita sebut dengan double entry ya. Ya. Dan jangan Bapak Ibu melihat di sini bertambah berkurang, oh itu debit kredit, bukan Bapak Ibu. Yang biaya ini ya. Pokoknya kalau ada yang di debit pasti ada yang di kredit Bapak Ibu, begitu. Minimal begitu. Ada yang debit pasti ada yang di kredit, ada yang di kredit pasti ada yang didebitkan. Nah, ini Bapak Ibu dengan posisi yang tadi itu biaya gaji kalau bertambah kita debit dia, ya. Kalau tadi nih kas ada di posisi aset, dia berkurang maka kita kreditkan. Ini kita debit, ini kita kredit, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Maka ya kita bisa melakukan pencatatan begini Bapak Ibu. Kalau kita bilang jurnal ya, saya katakan jurnal di situ. Kita catat dulu yang debit. Nah, yang debit itu yang apa Bapak Ibu, yang ini. Ya, kita catat dulu. Maka kita bilang biaya gaji. Nah, kemudian kita catat kreditnya. Nah, kreditnya di sini. Maka sini begini sebenarnya Bapak Ibu ya, kas. Nah, baru ada nilainya di sini Bapak Ibu. Nilainya di sini. Saya kasih insert lagi satu ini ya Bapak Ibu. Kita mungkin langsung saja nilainya di sini Bapak Ibu ya. Ini tadi itu 800 ya? Ya, 800.000. Nah, ini Bapak Ibu
Kalau di ini tuh ada namanya dulu itu pada, ditulis sini pada. Jadi biaya gaji pada kas. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi supaya ini tidak perlu ditulis-tulis karena ini tidak ada gunanya, maka ini dihapus Bapak Ibu. Ini dihapuskan. Ya. Ini dihapuskan Bapak Ibu ya, begitu. Biaya gaji kas. Nah, dia agak ke dalam, begitu Bapak Ibu. Mengapa dia agak ke dalam? Karena itu tadi ada kata pada di situ. Nah, tapi karena tidak mau ditulis, ya sudah. Itu. Nah, kita tulis lagi di sini Bapak Ibu. Ya, kreditnya sebesar nilai 800 ya. Oke. Nah, ini sudah selesai jurnal Bapak Ibu. Nah, baru habis itu kita kasih di sini keterangannya. Ya. Kalau kita mau kasih keterangan di bawah sini, bayar gaji. Nah, bayar gaji karyawan misalnya. Itu keterangannya Bapak Ibu. Ya. Bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa. Itu tanggal 3 ya Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian tanggal 7. Tanggal 5. Oh iya, tanggal 5. Dibayar premi asuransi sebesar 1.200.000. Nah, untuk 12 bulan. Oke, Bapak Ibu. Ini premi asuransi. Saya tulis di sini. Ya. Ini ya Bapak Ibu keterangannya ini ya. Ya. Keterangan transaksi. Nah, kalau dibayar premi Bapak Ibu apa yang dipengaruhi? Biaya premi sama kas. Pada kas. Jadi ada kas, ya kita ini dulu yang mana yang lebih gampang tuh ada kas. Ada kas. Kemudian ada biaya premi. Asuransi. ya ada yang biaya premi, ada kadang ada yang bilang asuransi bayar di muka. Oke, biaya asuransi ya. Ya. Biaya premi asuransi ya, biaya premi asuransi. Asuransi. Ya. Kok lagi ke atas? Ya, premi asuransi. Bisa geser sedikit, mudah-mudahan bisa. Oke, enggak apa-apa lah, biar dia agak ini sedikit Bapak Ibu, enggak apa-apa. Ya, kita geser-geser dia ke sini. Ya. Jadi yang dipengaruhi itu kas dengan biaya premi asuransi. Ya. Oke. Kasnya bertambah berkurang Bapak Ibu. Pasti apa? Kurang. Pastinya kurang, toh? Biaya asuransinya bertambah berkurang Bapak Ibu? Bertambah. Tambah. Ya.
Oke. Nah, kalau ini kasnya tadi berkurang di apa Bapak Ibu? Ini kurang, maka dia posisi apa Bapak Ibu? Kas ini aset. Nah, ini di kredit. Dan ini di biaya asuransi itu biaya tadi debit ya. Nah, maka kita melakukan jurnal Bapak Ibu. Jurnalnya itu selalu didahulukan yang debit Bapak Ibu. Ditulis dulu yang debit, maka kita tulis biaya premi asuransi. Nah, pada saya tidak tulis lagi pada atau Bapak Ibu saya masuk saja begini. Pas. Iya. Ini nilainya ini 1.200.000. Nah, ini terusnya lagi sana ini Bapak Ibu agak sama dengan di atas ini, dia agak ini ya melewati itu, tapi ini karena kalau saya kasih melewati dia nanti tidak bisa ini ya itu. Nah, keterangannya apa Bapak Ibu? Bayar biaya premi asuransi. Ya. Oke, sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Untuk jurnal menjurnal, gampangkah susahkah Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang belum pernah dapat jurnal ya. Iya. Kira-kira gampang ini Bapak Ibu apa susah? Pak, menurut yang saya itu mungkin harus saya ulang berapa kali lagi itu untuk saya saja. Ya. Silakan Bapak Ibu. Kita ini dari atas tuh yang ini kan sudah masuk di 2 tadi ini. Kita tinggal pindahkan jurnal apa yang tadi ini ke jurnal umum. Nanti kita ini kan Bapak Ibu. Kita ini dulu menganalisis semua dulu ininya. Iya Untuk Pak. kasih masuk ke jurnal umum gampang. Iya. Iya. Oke, kita mulai ini lagi dengan tanggal 7. Tanggal 7. Dibeli barang dagangan, dibayar tunai sebesar Oke Bapak Ibu, dibeli barang dagangan. Ya biasa ada yang tulis agak pokok ini. Ya. Saya ini saja Bapak Ibu, kita ini kan di sini pembelian. Nah, ada pembelian Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu? Pembelian Ada kas. Ya, ada kas kan ada dibayar tunai. Ada kas. Apalagi Bapak Ibu? Ada hutang. Hutang. Ya, mengapa muncul hutang Bapak Ibu? Karena Ada kita yang belum dibayarkan. 2.500.000. Kita baru bayar 1 juta. Berarti masih ada kita punya hutang 1,5 juta tuh Bapak Ibu. Maka di sini ada hutang. Mungkin lebih bagus kita pakai kewajiban Bapak Ibu. Hutang piutang nanti jadi kacau. ya
Ya, kita pakai kewajiban ya. Jadi hutang-hutang nanti kita ganti dengan kewajiban. Ya. Supaya tidak ini dengan piutang. Nah, itu juga bikin pusing. Iya. Yang ini piutang kah, hutang kah? Nah, itu Bapak Ibu. Iya. Pengalaman saya dulu itu Bapak Ibu masuk di akuntansi di waktu kuliah, karena kami tidak pernah dapat akuntansi di SMA karena kebetulan saya jurusan IPA. Tidak pernah ketemu namanya akuntansi, jadi ini piutang kah, hutang kah? Bingung juga, Pak. Namanya baru belajar tuh Bapak Ibu. Iya. Oke Bapak Ibu. Nah, pembelian tadi itu ini sama dengan biaya Bapak Ibu kalau kita beli. Jadi 2.500.000. ya artinya dia bertambah ke berkurang pembelian kita Bapak Ibu? Bertambah. Tambah, iya. Pas kita bertambah berkurang Bapak Ibu? Berkurang. Kurang, ya pasti kita pakai bayar tadi tuh Bapak Ibu. Iya. Kewajiban kita kan berkurang Bapak Ibu? Kewajiban bertambah. Tambah, iya karena ada kita punya utang toh. Iya. Sekarang tadi ini kalau pembelian bertambah kita apa Bapak Ibu? Pembelian ini sama dengan biaya Bapak Ibu. Kita debitkan ya. Debit. Tax ya sudah ada di atas tadi jadi kredit pasti toh karena berkurang toh Bapak Ibu. Ya. Kewajiban bertambah Bapak Ibu kita. Debit. Debit. Ada posisi tadi itu sebelah kanan Bapak Ibu. Oh iya iya. Sebelah kanan tadi itu posisi kredit toh. Iya kan? Iya iya. Wah, saya harus kembali perlihatkan Bapak Ibu ini yang buka ulang lagi. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Iya iya. Ini Bapak Ibu yang ya sayang ini agak lambat itu. Yang ini Bapak Ibu ini. Coba Bapak Ibu atau saya kirim dulu ya. Iya Bapak. Bisa Bapak kirim supaya kita lihat lagi. Ya, Ikuti. Saya lupa Bapak Ibu. Saya kirim dulu Bapak Ibu. Iya. Supaya kita bisa ikuti lagi dari yang Bapak jelaskan. Iya.
Halo? Ya Pak, Ya, sudah terima? sudah. Oke, Bapak Ibu. Jadi, eh, ini bisa dilihat tuh, ini pedoman. Boleh kata pedoman ininya lah. Jadi kalau di sini, ini bisa lihat gambar tuh Bapak Ibu di slide bisa? Halo? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Iya, jadi ini coba Ibu buka di Bapak Ibu punya ini baru lihat Iya. ini. Iya. Oh, tapi susah juga kalau hanya ini ya Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu pakai komputer, kalau ada HP yang itu pakai HP Bapak Ibu. Iya, ini susahnya karena tidak dipapan jadi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut yang tadi ya. Ya. Harus lagi masuk ulang ke ininya lagi. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi, untuk menjurnal itu kita selalu mencatat yang debit dulu Bapak Ibu. Maka kita catat yang ini. Bisa dilihat tuh ini Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya, Bisa, ya. Bapak. Ini pembelian sebesar 2.500.000 ya. Nah, habis itu ada kasnya keluar, ada kas. Kas sebesar 1 juta, kan dibayar tadi ya, dibayar tunai. Nah, baru apa lagi? Kewajiban. Kewajibannya ini ya selisihnya tadi itu Bapak Ibu ya, terpaksa harus kurang-kurang lagi. Nah, berapa Bapak Ibu kewajibannya? 1.500.000. 1.500.000. Nah, ini tadi beli barang dagangan Beli barang dagangan. 'atau pembelian. 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 'Atau p
barang dagangan ya. Ya. Gimana Bapak Ibu? Gampang tuh Bapak Ibu, akuntansi itu gampang Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Atau sudah bisa dilanjutkan ini Bapak Ibu? Bapak satu kali lagi poin yang ke tanggal 9 kah? Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Tanggal 7, Ya, 8. tanggal 8. Dibayar sewa kantor. Mirip-mirip dengan asuransi tadi di atas ini Bapak Ibu. Oh, oke. Oke Bapak Ibu. Apa yang dipengaruhi? Kas. Ada kas. Karena dibayar. Sorry. Saya kasih ini. Ya. Apalagi? Biaya. Biaya. Biaya sewa. Sewa. Biaya sewa. Bisa kita biaya sewa kantor. Ya. Oke. Kasnya? Kurang tambah? Bertambah. Berkurang. Berkurang. Ya, kurang. Sewanya? Bertambah. Tambah. Ya. Nah, kalau kasnya tadi itu berkurang di debit kan di kredit Bapak Ibu. Posisi aset. Posisi. Ya, aset kalau berkurang Di debit. pasti dia apa? Kredit kan tadi itu Bapak Ibu. Nanti kalau bertambah baru di debit Bapak Ibu. Jadi posisi kas ini posisi ada di aset. Kan kita punya aset tuh, punya hak tuh Bapak Ibu. Gitu. Ya, jadi kasnya berkurang kita. Jadi di atas tadi itu Bapak Ibu. Biaya sewanya tambah kita debit. Debit. Iya. Nah, aturan jurnal Bapak Ibu dia bilang, pokoknya yang debit dulu dicatat. Berarti apa yang dulu dicatat Bapak Ibu? Biaya sewa. Biaya sewa, karena yang debitnya dulu dicatat. Biaya sewa Kantor. sebesar 2 juta. 2.400.000 ya. Begitu Bapak Ibu. Habis itu kreditnya tapi dia agak ke dalam ada kas. Ya. Di sini keterangannya bayar sewa Kantor. Bayar sewa kantor. Ya. Oke Bapak Ibu, ada yang dirasa susah? Apanya yang susah Bapak Ibu? Yang bagian itu Pak, menganalisa penentuan kredit debit itu. Penentuan debit kredit itu yang saya perlihatkan tadi di atas sini Bapak Ibu. Yang ada di yang khusus untuk mana biaya tadi? ini Bapak Ibu.
Jadi posisi yang debit ini posisi hak kita Bapak Ibu. Jadi kita punya hak di sini. Hak kita itu kan misalnya kas. Kita punya hak tuh kas, piutang, persediaan, aktivitas tetap. Kita punya hak semua itu toh Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau posisi di sini karena dia ada di posisi debit sini Bapak Ibu, kalau dia posisi di sini maka semua kalau dia bertambah di debitkan. Ya, ya. Sebaliknya kalau berkurang di kredit begitu. Ya. Nah, kemudian kita ke sini Bapak Ibu yang ini. Nah, dia ada di posisi kredit. Yang kanan ini yaitu kewajiban, saya ganti langsung kewajiban ini supaya lebih ini ya Bapak Ibu. Ini kewajiban ya. Dan modal atau ini ekuitas. Ya. Jadi kalau dia di posisi di sini Bapak Ibu, yang dua dulu ini yang merah-merah ini Bapak Ibu, karena yang hijau di bawah ini dari luar lah istilahnya, itu dari laba rugi masuk Bapak Ibu, mempengaruhi ekuitas ya. Jadi dia begini Bapak Ibu. Ini untuk neraca itu Bapak Ibu begini. Awalnya dia begini Bapak Ibu. Jadi ya, begitu neraca Bapak Ibu. Jadi komponen neraca itu yang kemarin kita belajar kan hanya di sini saya kasih aset ya. Iya. Nih, aset. Nah, ini saja Bapak Ibu. Di sini ada aset. Iya. Di sini kewajiban dan ekuitas. Ekuitas. Ya, ini neraca Bapak Ibu. Iya. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya kalau di bagian sini, bagian aset ini bertambah, itu debitkan. Iya. Kalau dia berkurang, kita kreditkan. Kalau di sini, kalau kewajibannya bertambah, kita kreditkan. Ini, karena dia posisi kredit. Iya, iya. Kalau dia berkurang, maka kita debitkan dia. Begitu Bapak Ibu. Iya. Ekuitas juga begitu. Bertambah kita kreditkan, berkurang kita debitkan. Iya. Nah, yang membentuk ekuitas ini adalah termasuk di dalamnya pendapatan dengan biaya. Iya, iya. Nah, karena biaya itu ada di posisi debit, pendapatan ada di posisi kredit, maka muncullah yang begini Bapak Ibu ini. Iya. Nah, begini Bapak Ibu, sehingga kalau biaya ini bertambah kita debitkan. Pendapatan ini bertambah kita kreditkan. Begitu saja Bapak Ibu. Baik, baik. Baik. Bisa di ini tuh Bapak Ibu bisa di Bisa. pahami. Bisa, Ya. bisa.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi akuntansi gampang Bapak Ibu. Logikanya saja yang kita harus pahami Bapak Ibu. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Tanggal berapa ini Bapak Ibu? Tanggal 6 Pak. Tanggal Tanggal 10. tanggal 10. Nah, menerima pelunasan piutang. Nah, ini Ya. 25 juta. Nah, ini ya Bapak Ibu. Menerima pelunasan piutang. Nah, apa yang dipengaruhi Bapak Ibu? Kas. Ada kas karena pelunasan. Iya. Pasti kita terima uang toh. Ya. Apalagi Bapak Ibu. Kewajiban. Di mana kewajiban Bapak Ibu ini piutang? Oh ya. Piutang itu ada di posisi mana Bapak Ibu? Posisi hak atau posisi kewajiban? Kewajiban. Kalau Bapak Ibu kasih pinjam orang? Oh iya, hak. Ya, kan kita kasih pinjam orang ini Bapak Ibu. Iya, Yang iya. disebut piutang itu kita yang kasih pinjam orang. Iya. Jadi hak kita untuk menagih toh? Iya. Gitu. Nah, berarti di sini ada Piutang. Nah, sekarang kasnya tambah kurang? Kas berkurang. Tambah. Terima uang tuh Bapak Ibu? Ya, bertambah. Piutangnya tambah kurang. Kalau orang sudah lunasi, Berkurang. ya kurang. Logikanya begitu saja Bapak Ibu. Tadi itu kasnya bertambah, posisi debit tadi itu Bapak Ibu. Ya. Piutangnya posisi debit, berkurang di Kredit. kredit. Nah, kita gunakan dia. Kas. Nah, besar 25 ada piutang. Ini pelunasan piutang atau pembayaran piutang. Atau kalau ini menerima pembayaran piutang. Oke Bapak Ibu, kira-kira sudah bisa melanjutkan yang ke bawahnya Bapak Ibu? Ya. Kita tanggal 11 Bapak Ibu. Ya.
bayar biaya pemasangan iklan. Apa yang dipengaruhi Bapak Ibu? Kas. Ada kas. Lagi Biaya biaya iklan. biaya iklan. Ya. Bertambah berkurang kasnya? Berkurang. Kurang. Biaya iklannya tambah kurang? Bertambah. Tambah. Tambah. Ini apa? Kurang pasti Debit, biaya iklannya kredit. kredit ya, ini debit. Maka tulisnya jurnalnya bagaimana Bapak Ibu? Apa yang saya tulis dulu Bapak Ibu? Ya? Kas terpotong Bapak. Biaya iklan pada kas. Ya, biaya iklan sorry. Iklan. Lalu debit dulu yang di ini Bapak Ibu. Yang dicatat ya, jangan lupa. Iya Pak. 500.000. Debit. Itu baru menyusul yang kreditnya kas. Nah. Lanjut lagi Bapak Ibu. Ya, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya. Dijual barang dagangan secara kredit Bapak Ibu. Nah, apa yang dipengaruhi Bapak Ibu? Kas. Kalau jual kredit Bapak Ibu tidak dapat uang. Jual kredit. Tidak Pak. Nah, berarti Jual kredit piutang Bapak. Utang yang bertambah. ya, Piutang. Jual Piutang. kredit berarti piutang. ada piutang kan? Oke. Ya. Baru ada apa lagi? Ada jual barang Udah berarti Bapak. Bapak. Jual barang atau penjualan toh? Iya. Ya, penjualan. Nah, piutang tadi ini ada di posisi aset. Bertambah ke berkurang Bapak Ibu? Piutang Bapak Ibu? Piutang bertambah. Tambah. Penjualannya tambah kurang. Penjualannya berkurang. Ya. Kalau Bapak Ibu menjual Bertambah. Bertambah. tambah. Penjualan bertambah. Ya. Tambah. Piutangnya tambah di kredit ke di debit? Piutang di kredit. Ini bertambah loh Bapak Ibu. Oh. Piutang itu ada posisi aset, posisi hak Bapak Ibu tuh. Oh iya betul. Iya, di posisinya kita aset. Bertambah.
Iya, bertambah di debit kan di kredit Bapak Ibu. Di Berarti dia penjualan pada biut di debit. Ya. Kita satu-satu Debit. dulu. Nih, debit. Debit ke kredit? Kredit. Kredit. Jadi ininya Bapak Ibu bukan ini yang jadi patokan ya. Ini menuntun kita yang ini menuntun kita ke didebitkan atau di kredit. Tapi bukan bahwa bertambah berkurang itu kalau ada yang bertambah pasti satunya berkurang, bukan Bapak Ibu. Itu bisa saja bertambah seperti ini, gitu. Nah, tapi yang namanya double entry itu ini, kalau satu didebitkan pasti ada yang dikreditkan Bapak Ibu, gitu. Jadi bukan persoalan tambah. Oh kalau sudah di sini bertambah, pasti di sini berkurang, bukan Bapak Ibu. Analisis tambah kurang ini dari yang apa itu tadi bentuk-bentuk T ya, itu. Situ Bapak Ibu, di situ saja. Akunnya masuk di aset itu Bapak Ibu, pokoknya semua hak Bapak Ibu. Kalau jual secara kredit kan berarti Bapak Ibu meminjamkan orang. Bapak Ibu punya hak, oh berarti masuk aset ini. Gitu Bapak Ibu. Oh kalau saya jual, berarti bertambah saya punya piutang. Nah, maka kita selalu mulai dari mencatat debitnya dulu, piutang. Nah, kemudian kreditnya, penjualan. Mari. Online. Nah, ini jual Dari mana? barang secara kredit. Iya. Gimana Bapak Ibu? Gampang toh Bapak Ibu? Gampang kasus. Halo Bapak Ibu, gampang kah susah? Halo? Gampang-gampang susah. Ibu dari mana? Maksudnya S1 dari apa? Jurusan apa Bapak Ibu? Ibu tadi dari Macam-macam jurusan Bapak. Oh, iya, itu yang saya bilang tadi, mudah-mudahan banyak yang dari ekonomi. Kalau dari ekonomi pasti ketemu akuntansi. Sedikit lagi. Itu. Oke, Bapak Ibu kita lanjut lagi. Iya Bapak lanjut. Kalau bayar biaya listrik ini saya kira tidak masalah toh Bapak Ibu. Sama Iya, dengan di atas toh. Biasa. Nah, kita lanjut dengan yang ini. Jual barang dagangan secara tunai sebesar itu dan kredit sebesar
Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang kita nih. Dari janji Sampai jam sekarang berapa selesai? sedikit lagi. Berapa tadi? Hah? Sampai jam berapa bukan sedikit lagi? Jam 7. Jam Sedikit lagi. jam berapa? Oh, ke 9 TV aku nonton. Lama. Oke. Rekening apa yang dipengaruhi Bapak Ibu? Akun mana yang dipengaruhi? Kalau jual tunai kan, Bapak sama penjualan. Jadi ada Hutang. kas. Kas. Sama kalau jual barang tunai berarti penjualan. Ya. Ada kas, ada penjualan. Apalagi Bapak Ibu? Hutang. Ada piutang. Karena kita jual barang ya. Kredit. Iya. Jadi ada kita jual barang berarti ada piutang. Kemudian secara tunai berarti ada kas. Secara kredit kita jual barang dagangan berarti ada penjualan. Jual secara kredit berarti ada piutang. Jual secara tunai ada kas. Nah, sekarang Kas. kasnya tambah kurang. Bertambah. Kas bertambah kalau dijual tunai. Ya, penjualannya tambah kurang. Penjualan bertambah. Penjualannya tambah. Penjualan tambah. Malah Piutangnya tambah kurang. Bertambah. Tambah. Oh, ini tambah-tambah semua tuh Bapak Ibu. Jadi ini sudah tambah, ini berarti kurang. Bukan Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, debit ke kredit. Kredit. Nah, ini dikasih begini ya. Supaya kasnya bertambah di debit. Penjualan bertambah di apa Bapak Ibu? Posisi penjualan ini ada di posisi kewajiban tadi itu. Iya, kredit. Nah, baru piutang Debit. Piutang Positif. Di debit. debit. Iya. Debit. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Yang debit dicatat dulu. Ada kas dengan piutang. Hutang. Nah, kasnya berapa Bapak Ibu? Kasnya Berapa kali ya? 5 juta. Ya, kas kas secara tunai berapa Bapak Ibu? 23 20 juta. secara tunai toh? Ya, 23 juta. piutangnya berapa? Kalian kita berapa nih? Piutang berapa? Piutang 9 juta 9 juta. 500. Ya. Penjualan Penjualan berapa Bapak Ibu? jual barang dengan 23 juta. 20.500. Ya. Berapa Bapak Ibu? 23 juta. 32.500. Ya, 32. 32 juta. 500. 32 juta 500. Karena dia tunai 23, kredit 9. Maka lain kalau misalnya dia bilang
jual barang dagangan 23 juta, dibayar tunai. Nah, itu berarti total penjualannya 23. Tapi ini Bapak Ibu dijual secara tunai 23 dan kredit 9. Nah, berarti total penjualannya 30 lebih tuh Bapak Ibu. Nah, berarti di sini penjualan ya. Penjualan barang dagangan. Aduh, analisa. Penjualan Analisa. barang nanti mungkin sudah yang lain mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Sedikit lagi karena ini penutup jadi. Yang dibayar utang dagang ya mungkin ini yang agak ini ya. Kita ini lagi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Dibayar utang dagang. Apa yang dipengaruhi Bapak Ibu? Kas bertambah, Bapak. Kalau bayar utang Bapak Ibu, Sorry, Bapak, kas berkurang kalau bayar utang. yang dipengaruhi dulu. Kas. Kas. Ya, apalagi? Utang dagang. Atau kewajibannya. Nah, kasnya bertambah berkurang Bapak Ibu kalau bayar utang. Berkurang. Kurang. Utangnya bertambah kalau dibayar berkurang. Utangnya berkurang. Kurang. Nah, Kurang. ini kalau dia kasnya berkurang kita. Kredit. Nah, debit. Oh, kredit. Utangnya berkurang kita. Debit. Utang debit. Utang menjadi apa? Debit. Maka yang dicatat duluan selalu Utang. ya. Utang pada kas. Utang dagang. Utang, ya utang dagang lah di situ atau pokoknya utang dulu lah begitu ya. Sebesar 12 juta. Nah, kemudian ada Kas berkurang 12 juta. ada kasnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan lihat yang ini ya. Ini. Oh ya. 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 Begitu Bapak
Bapak Ibu. Baik. Ya. Oke, gampang tuh Bapak Ibu. Jadi di sini keterangannya tuh bayar hutang. Ya. Bayar hutang. Berhutang dagang. Bagaimana Bapak Ibu? Susah? Iya, jadi analisisnya begitu ya Bapak Ibu, analisis ini baru transaksi biasa, belum ke penyesuaian. Penyesuaian juga begitu Bapak Ibu. Ada yang masih susah Bapak Ibu? Atau sudah gampang? Eh, Ini apa? Cara menjurnalnya ini ya Bapak Ibu. Ini yang kita masukkan ke jurnal umum Bapak Ibu yang ini. Ya, gitu. Mungkin ini Bapak Ibu diterima uang tunai sebesar 2.500.000 untuk penjualan barang dagangan, tapi barang belum dikirimkan ke langganan. Nah, karena barang belum dikirimkan, maka bisa dicatat sebagai utang atau uang muka penjualan. Ya, itu. Jadi ininya yang di keterangan ini yang di ini Bapak Ibu. Jadi ada utang, ya kita pakai utang saja ya Bapak Ibu. Ya. Ada utang dengan Kas. Hutang dan penjualan. utang dengan Kas. jadi ini untuk penjualan barang dagangan Bapak Ibu. Nah, dicatat dalam rekening ya utang penjualan atau uang muka penjualan. Ya mungkin lebih bagus yang ini ya Bapak Ibu, uang muka karena dibayar di muka toh. Ya. Tapi ini bisa membingungkan Bapak Ibu, tidak apa-apa lah di ini saja nanti. Ya. Nanti agak membingungkan Bapak Ibu yang ini dulu. Nah, sekarang yang kita buat tadi ini Bapak Ibu, kita pindahkan dia ke jurnal umum yang ada kata jurnal di atas tadi ini kita pindahkan sebenarnya. Kita langsung catat harusnya ke jurnal umum Bapak Ibu. Iya. Gitu.
Oke Bapak Ibu, kita catat dia ke dalam jurnal Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi yang kita tulis-tulis tadi itu kita langsung sebenarnya masukkan di jurnal umum setelah kita sudah tahu menganalisis transaksinya. Yang sebelah kanan tadi itu saya tulis di atasnya jurnal, ya. Nah, jadi kita sudah bisa langsung Bapak Ibu bisa ini tadi itu bisa lihat. Jadi yang pertama itu kalau kita masukkan di jurnal umum biasanya bilang kita tulis tahunnya dulu Bapak Ibu, ya. Kita tulis tahun, bulan tahun, ya. Nah, kemudian bulan. Nah, tapi biasanya langsung juga di sini Bapak Ibu, misalnya tadi 7 Desember atau 3 Desember 2019, tidak perlu lagi ininya, tapi dulu begitu, ya. Ini 3 Desember, kemudian nomor buktinya, karena kita tidak buat nomor bukti tadi, nomor buktinya diisi Bapak Ibu, ya. Kemudian keterangan yang kita tulis-tulis di bawahnya tadi biaya gaji, berarti ada biaya gaji. Nomor akun biaya gaji yang ada di akunnya tadi berapa Bapak Ibu? 552. Ya, sudah bisa dilihat tuh Bapak Ibu? Halo? Bisa, Halo, Pak. Iya, saya kasih ini sedikit Bapak Ibu, baru nanti Bapak Ibu bikin coba-cobalah ini apa istilahnya, memasukkan ke sini, ya. Nah, kemudian biaya gajinya didebitkan. Nah, 800. Keterangannya tandingannya kas, tapi tadi itu kan kas dan bank, ya Bapak Ibu, begitu. Nah, kas dan bank itu nomor akunnya 111, posisinya debit kah kredit? Nah, tadi kita kreditkan. Nah, begitu Bapak Ibu, memindahkannya ke ini Jurnal. ya. Nah, keterangan tadi itu kita tulis di sini Bapak Ibu, di bawahnya ini, ya. Gitu Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian tanggal berapa lagi tadi? Tanggal 5. Tanggal Nomor buktinya kalau ada nomor sekian. Apa kita bayar asuransi atau asuransi dibayar di muka. Nomor akunnya 114. Nilainya 1.200.000. Kas dan bank. Ya. Pembayaran premi asuransi.
Nah ini Bapak Ibu, tadi kita menulis biaya asuransi ya. Ya, mau tulis biaya asuransi, mau tulis asuransi dibayar di muka, tidak salah Bapak Ibu. Nah, persoalan nanti waktu kita melakukan namanya penyesuaian, jurnal penyesuaian. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan baik-baik di jurnal penyesuaiannya itu. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu, saya kira itu dulu ya untuk ini. Coba Bapak Ibu belajar untuk lanjutkan yang lain. Ya, permintaan berikutnya kalau bisa ya cukup ya. Nah, mungkin saya kasih ini Bapak Ibu. Dari semua tadi ini kalau Bapak Ibu sudah memasukkan ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya kasih ini saja ya. Saya kasih ini semua jurnal-jurnal yang ada tadi itu Bapak Ibu bentuknya seperti ini. Nah, ini. Kecuali di sini tadi itu biaya asuransi. Tidak salah Bapak Ibu. Ya, kita di sini pakai dulu asuransi dibayar di muka ya. Biaya sewa kantor sama. Oke, ini semua ya Bapak Ibu. Ini tadi ini ya kas dan bank, uang muka penjualan ya. Itu. Nah, tadi itu di siklus akuntansi Bapak Ibu bahwa dari jurnal umum ini kita masukkan dia ke buku besar. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, bagian Bapak Ibu adalah apa istilahnya? Melengkapi jurnal-jurnal ini Bapak Ibu. Melengkapi jurnal-jurnal ini dengan nomor akun ini. Coba Bapak Ibu betapa rumitnya. Ini hanya berapa transaksi saja Bapak Ibu. Ini habis itu diposting ke buku besar. Nah, dipindahkan ke buku besar nanti. Ya, besok kita pindahkan Bapak Ibu ke buku besarnya. Ya. Jadi ini sudah ada ini Bapak Ibu. Jadi nah ini nih buku besar Bapak Ibu ya. Contoh yang satu ini ya. Jadi di posting itu pindahkan ke sini. Jadi kita punya ini tadi, misalnya ini. Oh, jadi bermasalah lagi Bapak Ibu jadinya. Iya, jadi nanti besok kita mulai memposting Bapak Ibu. Setelah itu kita selesaikan sampai ini. Iya. Iya. Halo Bapak Ibu. Ya Pak. Ya, Iya. Jadi ya besok kita lanjutkan. Nggak tahu jadwal besok yang hari Sabtu itu jam berapa Bapak Ibu? Atau libur besok? Masuk Pak. Jam? 5. Tetap jam 5 juga. Hari Sabtu. Besok kan Sabtu toh Bapak Ibu? Tergantung kita saja Pak, kita sepakati. Bapak Ibu maunya jam berapa?
Hari kalau bisa kita jam-jam 1-2 lah. Kalau bisa jam 8 sih, Pak. Ada yang jam 8, ada yang jam 1. Iya, jadi ya kita punya pertemuan kan masih ada besok, kemudian ada yang tertunda 2 kali kan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ini tuh kita sudah bisa pertemuan kan 3 kali kasarnya ya, begitu 3 kali